Guys, kalian tahu kan Kazekage Gaara? Gaara dilahirkan yang paling termuda dan dia punya dua saudara yaitu Kankuro dan Temari. Sebelum kelahirannya, ayahnya yang sebagai Kazekage menyuruh nenek Chiyo agar menyegel Sukaku ke dalam dirinya dengan harapan bahwa Gaara akan menjadi senjata pamungkas untuk Tsunagakure karena dia adalah satu-satunya dari 3 anak Kazekage yang kompatibel dengan monster itu. Gaara terlahir secara prematur yang menjadi luar biasa kecil dan lemah. Sebelum ibunya yaitu Karura meninggal, dia sangat bangga dengan anaknya tersebut dan bersumpah ingin selalu melindunginya. Sementara ayahnya yang sebagai Kazekage mengajarkan ninjutsu dan kemudian pelatihan diteruskan oleh Yasamaru sebagai pamannya. Sebagai seorang anak Kazekage, Gaara melakukan banyak upaya untuk terhubung dengan orang-orang Tsunagakure karena semuanya itu takut padanya. Jadi orang-orang di desanya itu melihat Gaara sebagai monster yang menyeramkan. Tapi meski begitu, Gaara masih bersyukur karena masih ada Yasamaru. Yasamaru itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama Gaara. Ketika Gaara tidak sengaja menyakiti orang-orang lain karena kemampuan alam bawah sadar yang diberikan kepadanya oleh monster itu, Yasamaru sendiri mengerti bahwa Gaara itu nggak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Akan tetapi Tsunagakure bagaimanapun menganggap serangan Gaara sebagai ancaman serius bagi desa. Kecewa pada peristiwa tersebut, ayah Gaara pun memutuskan untuk menguji anaknya dengan menyuruh Yasamaru menyerang Gaara baik secara fisik dan psikologis. Hal itu dalam upaya untuk melihat apakah Gaara bisa mendapatkan kontrol atas Sukaku. Gaara nggak menyangka bahwa paman yang benar-benar dicintainya itu akhirnya mengatakan hal seperti ini sama Gaara. Gaara, ketahuilah ini bahwa ibumu itu tidak pernah mencintaimu dan mencoba untuk membunuhmu. Mendengar hal tersebut itu membuat Gaara jadi terluka. Tapi di sini Gaara belum sadar siapa yang bilang seperti itu karena pamannya menggunakan penutup muka. Nah, sampai akhirnya serangan pun terjadi. Meskipun Gaara awalnya mencoba untuk mempertimbangkan serangan Yasamaru yang diperintahkan oleh ayahnya, Yasamaru berbohong kepadanya dan mengatakan ia telah rela menerima misi tersebut untuk membunuh Gaara. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintai Gaara dan mengatakan bahwa membunuh Gaara itu akan membalas kematian saudaranya. Yasamaru meledakkan sejumlah kertas peledak menutupi tubuhnya, meminta keponakannya untuk mati menggunakan pasirnya. Tapi Gaara berhasil bertahan dari ledakan itu, namun dia kehilangan satu-satunya orang yang telah dia pikir merawatnya, tidak mengetahui kebenaran di balik tindakan Yasamaru. Semenjak kejadian itu, Gaara tumbuh dipenuhi dengan rasa kebencian dan dendam. Nah, semenjak itulah Gaara ngerasa udah nggak bisa percaya sama siapapun lagi. Karena rasa sakitnya dan kesepian itu, dia menulis di dahi kirinya yang artinya itu adalah cinta. Simbol bahwa mulai saat itu juga dia itu cuma hidup untuk dirinya sendiri. Masa kecil Gaara itu hampir mirip banget sama masa kecilnya Naruto. Keduanya tak tertahankan akan kesepian dan merindukan untuk disukai, dicintai, dan mereka berdua itu sama-sama ingin diakui sebagai manusia, bukan sebagai monster ataupun iblis untuk dijauhi dan ditakuti. Nah, pokoknya semenjak terjadi hal tersebut itu benar-benar merubah Gaara secara drastis banget. Gaara menjadi sosiopat yang kesepian. Tapi setelah kekalahannya melawan Naruto, Gaara terkejut menemukan bahwa Naruto sangat memahami rasa sakit yang telah dialami sepanjang hidupnya. Gaara bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa Naruto tidak pernah kehilangan ambisinya untuk diakui sebagai pribadi, berhasil menemukan sahabat yang benar-benar peduli padanya. Menyaksikan resolusi Naruto untuk melindungi teman-temannya menyebabkan Gaara untuk akhirnya mempertanyakan jalan yang ia tempuh. Gaara akhirnya dia menyadari bahwa dirinya itu terlalu mudah untuk menyerah. Semenjak saat itu, Gaara termotivasi dan memutuskan untuk mengikuti jalur Naruto dilihat sebagai manusia dan bukan monster berekor dalam dirinya. Selama